Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana Windartika, NIM 201150315. Di sini saya akan menanggapi video materi perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam Nusantara. Video yang dipaparkan oleh Bapak Abdul Nafis sudah cukup jelas dan sudah cukup dapat dipahami, dan teks dalam video tersebut sudah cukup jelas sehingga penonton dapat membacanya, dan materi yang ada dalam video tersebut sudah cukup jelas, dan beliau juga membuat poin-poin sehingga kami para penonton dapat memahami isi dalam video tersebut. Materi yang ada dalam video tersebut adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Arti bebasnya adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Antara lain, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nama lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafah bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir At-Taimi Al-Qurasyi. Abu Bakar sendiri lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Masa jabatan beliau atau Abu Bakar mulai dari 11 sampai 13 Hijriah atau kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu perbaikan sosial atau masyarakat, yang kedua perluasan dalam pengembangan wilayah Islam, yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, yang keempat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qurt bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir pada tahun 579 Masehi, wafat pada 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan beliau atau Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Ibnu Khattab atau bin Khattab, yang pertama yaitu kemajuan politik, yang kedua penataan struktur pemerintahan, yang ketiga meningkatnya perkembangan ekonomi, yang keempat meningkatnya kemajuan pengetahuan, yang kelima meningkatnya kemajuan sosial, dan keenam meningkatnya kemajuan agama Islam. Selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama panggilannya Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraishi dan gelarnya Dzunurain, atau yang artinya yang punya dua cahaya. Lahir pada tahun 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 Hijriah, wafat pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Masa jabatan Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Utsman bin Affan yaitu yang pertama memperluas wilayah kekuasaan, yang kedua memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, yang ketiga membakukan dan meresmikan mushaf,
yang disebut Musyaf Usamani. Yang keempat yaitu setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak bila ada. Yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib nama panjangnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, adalah sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sendiri lahir pada tahun 23 Masehi. Wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Masa jabatan beliau atau Ali bin Abi Thalib pada tahun 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Peradaban Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan. Yang kedua, selektif dalam seleksi gubernur dan pengawalnya. Yang ketiga, sistem renumerasi atau penyempurnaan gaji pada pegawainya. Yang keempat, menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Sekian tanggapan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.